Salam kerahiman. Hari ini tanggal 5 Juni. Temanya daftar kegiatan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum setiap kegiatan yang penting, aku akan merenung sejenak untuk menyelidiki apa hubungan kegiatan itu dengan kehidupan kekal dan apa yang barangkali menjadi alasan utama aku melakukannya. Apakah itu demi kemuliaan Allah, atau demi kebaikan jiwaku sendiri, atau demi kebaikan jiwa-jiwa orang lain. Diary 1549. Seperti kita juga sering lakukan ya, dalam setiap hari atau mungkin mingguan, membuat suatu daftar. Daftar dari apa yang akan kita lakukan, yang kita rencanakan seminggu ke depan atau sepanjang hari tersebut. Begitu pula dengan Suster Faustina, setiap kegiatan yang penting, dia membuat suatu daftar. Apakah kegiatan tersebut berkaitan dengan kehidupan kekal? Dan apakah alasan yang utama aku melakukannya? Apakah untuk kemuliaan Allah, atau untuk kepentingan diri sendiri, atau untuk kebaikan jiwa-jiwa orang lain? Mungkin kita bisa masuk ke dalam satu contoh hidup sehari-hari. Sepanjang hari ini apa yang akan kita lakukan? Pasti banyak ya, dari pagi sampai malam banyak yang mau kita lakukan. Dan ditambah dengan rutinitas. Misalnya setiap pagi setelah bangun bikin persiapan untuk pergi ke perayaan Ekaristi. Setelah mengikuti perayaan Ekaristi, kalau saya ada latihan Tai Chi setiap pagi kecuali hari Minggu. Setelah itu istirahat, mendengarkan diary Suster Faustina, dan mulailah kegiatan harian. Apakah pergi ke kantor, apakah menyiapkan bahan untuk video-video berikutnya di YouTube, apakah menyiapkan bahan-bahan untuk bahan seminar. Karena contohnya saya dalam waktu 3-4 minggu lagi saya akan ke Melbourne, ke Brisbane, di mana di sana akan membawa juga sharing, sosialisasi tentang kerahiman Tuhan. Kegiatan lain apalagi? Nah, yang Suster Faustina sekarang kasih tahu adalah coba sebelum membuat rencana apa yang mau dilakukan, dilihat dulu apakah hal itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Jalan-jalan di mall, beli barang bagus, apakah hanya untuk memuaskan diri sendiri bahwa saya sekarang punya barang yang saya sangat idam-idamkan? Misalnya contoh tas. Tas itu kan ada yang murah, ada yang mahal, ada yang bagus, ada yang sederhana. Nah, kalau kita beli tas yang memuaskan kita, yang sudah kita idam-idamkan, kumpul uang banyak beli tas tersebut, kalau menurut Suster Faustina lihat, evaluasi, apakah rencana membeli tas tersebut untuk kepentingan orang banyak, untuk kemuliaan Tuhan, atau untuk kepentingan diri sendiri? Kalau untuk kepentingan diri sendiri, dicoret, tidak termasuk dalam daftar penting yang dia lakukan. Kunjungan ke saudara, kunjungan ke orang sakit. Saya juga sering ya bikin daftar. Mau kunjungan ke A, B, C, rencananya setiap hari Jumat. Tapi biasanya pada saat hari Jumat ada aja gangguan yang berdamai dengan diri sendiri mengatakan, ya udah minggu depan lagi. Menurut saya ini juga menjadi sesuatu kebiasaan yang jelek. Menunda apa yang sudah kita rencanakan. Kalau kita kunjungan ke yang sakit, berarti kan berguna untuk orang lain. Menurut Suster Faustina itu perlu dilakukan. Apalagi untuk kemuliaan Allah. Kalau kita melakukan hal-hal tertentu yang berkaitan dengan memuliakan Allah, lakukan.
Dan juga dianalisa dulu apakah yang kita lakukan berkaitan dengan kehidupan kekal. Mengunjungi orang sakit, mengunjungi anggota keluarga yang sudah sepuh, yang sudah tua, yang sudah lama tidak ketemu, atau juga yang sendiri, yang kurang diperhatikan, kunjungan ke penjara, atau juga ikut aktif dalam kegiatan baksos, memperhatikan mereka yang kecil, yang kekurangan, atau juga ikut perayaan Ekaristi setiap hari, menerima sakramen tobat setiap bulan. Hal-hal itulah yang sebetulnya menjadi prioritas kita untuk kita prioritaskan untuk kita lakukan, karena itu berkaitan dengan kehidupan kekal. Sedangkan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan duniawi, sedikit demi sedikit mari kita kurangi, dan kalau berani kita coret. Apalagi kalau untuk kepentingan diri sendiri. Kita hening sejenak. Terima kasih Bapak atas contoh yang diberikan oleh Suster Faustina kepada kami. Mampukan kami untuk membuat setiap daftar dalam kegiatan kami sehari-hari hanya fokus pada hal-hal yang penting. Direnungkan, dihayati, apakah itu berkaitan dengan kehidupan kekal, apakah untuk memuliakan Tuhan atau untuk kepentingan orang lain. Di luar tujuan-tujuan tersebut, di luar alasan tersebut, mampukan kami untuk bisa mati raga, untuk bisa menyangkal diri. Terima kasih Tuhan, Yesus Engkau andalanku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Lakukan untuk memuliakan Tuhan dan untuk kepentingan orang lain. Terima kasih. Salam kerahiman.